Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali belajar sejarah, khususnya sejarah untuk kelas 12 tingkat SMA. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul yaitu Pertempuran Ambarawa. Nah, di manakah pertempuran itu terjadi? Nah, jadi Ambarawa merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini pernah terjadi suatu pertempuran besar, yang pertempuran itu dikenal dengan Palagan Ambarawa. Bukti yang mendukung adanya peperangan tersebut yaitu berdirinya monumen Palagan Ambarawa ini. Nah, monumen ini menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia melawan pasukan sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimanakah kisahnya? Marilah kita simak video ini sampai dengan selesai. Jadi pada tanggal 20 Oktober tahun 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Pelabuhan Semarang dengan maksud yaitu adalah untuk mengurus tawanan perang dan memulangkan tentara Jepang yang masih berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Nah, kedatangan sekutu ini pada mulanya disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah kala itu, yaitu Gubernur Wongsonegoro. Bahkan menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta bantuan lain yang diperlukan demi kelancaran tugas dari sekutu. Sementara itu, pihak sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Akan tetapi, ternyata sekutu membawa Nica. Nah, Nica ini adalah salah satu pasukan Belanda. Kemudian sekutu ini mempersenjatai para bekas tawanan tersebut. Nah, hal inilah yang menimbulkan kemarahan di pihak Indonesia. Kemudian konflik bersenjata tidak dapat dihindarkan. Bermula di Magelang pada tanggal 26 Oktober, pertempuran berlanjut antara tentara sekutu dan tentara keamanan rakyat atau TKR. Pertempuran baru berhenti ketika Presiden Soekarno tiba di Magelang pada tanggal 2 November tahun 1945. Ia kemudian melakukan pertemuan dengan Brigjen Battle. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pihak sekutu. Berikut ini adalah 3 dari 12 butir kesepakatan antara Indonesia dan pasukan sekutu. Dalam kenyataannya, pihak sekutu melanggar kesepakatan tersebut. Salah satunya dengan menambah jumlah pasukannya di Magelang. Karena alasan tersebut, maka pada tanggal 20 November tahun 1945 terjadi pertempuran antara pasukan TKR dan pasukan sekutu di Ambarawa. Pasukan sekutu yang berada di Magelang dikirim ke Ambarawa. Pasukan sekutu menjatuhkan bom di desa-desa sekitar Ambarawa, sehingga TKR terpaksa menarik pasukannya ke wilayah yang lebih aman. Kemudian pada tanggal 21 November tahun 1945, datanglah bantuan TKR dari wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, dan juga dari wilayah Yogyakarta. Mereka kemudian mengepung wilayah Ambarawa dengan menduduki desa-desa di sekitar kota tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 26 November tahun 1945,
pimpinan TKR dari Purwokerto, yaitu Letnan Kolonel Isdiman, gugur dalam pertempuran. Kedudukannya kemudian digantikan oleh atasannya langsung, yaitu Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan Republik Indonesia. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan mendadak di semua sektor. Sementara itu, bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Yakin bahwa posisi tentara sekutu di dalam kota mulai terdesak, maka pada tanggal 12 Desember tahun 1945, Sudirman memerintahkan untuk mengepung Ambarawa dari berbagai penjuru. Pertempuran Ambarawa berlangsung sangat sengit. Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember tahun 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa serta memaksa sekutu menarik kembali pasukannya dari Ambarawa ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Selain itu, tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, itulah sekilas mengenai kisah dari pertempuran Ambarawa. Menurut kalian, pesan moral apakah yang dapat kita ambil dari pertempuran Ambarawa ini? Silahkan tulis pada kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.